kata-kata yang sangat kecil tapi berakibat fatal terhadap refleksi studi kasus yang Bapak Ibu akan buat nanti. Karena refleksi itu berupa sesuatu yang sudah kita lakukan dan kita merefleksinya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat sekalian? Pada kesempatan kali ini saya sempatkan sedikit buat video sekitar paling lama mungkin sekitar 10 menitan ya. Ini terkait FR mengenai studi kasus di PPG Piloting tahap 1 kemarin. Nah, ini sebenarnya agak membuat saya sedikit shock karena ternyata studi kasus ini sangat rawan ya Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut sharingnya, saya mau Bapak Ibu guru subscribe dan like, share ke sosial media Bapak Ibu sekalian biar video ini makin bermanfaat dan bisa berimbas ke banyak orang Bapak Ibu. Baik, kita kembali ke pembahasan kita tadi. Nah, setelah saya cek-cek, setelah saya lihat beberapa komen dan berbagai chat yang masuk juga untuk pembuatan studi kasusnya, mereka kebanyakan teman-teman guru masih banyak yang belum mengerti terkait studi kasus, refleksi studi kasus yang bakal Bapak Ibu guru hadapi nanti di UKPPG ya. Jadi kalau perlu teman-teman silahkan, sudah 2 video saya membahas mengenai refleksi studi kasus ini. Bapak Ibu bisa ulang-ulang di sana biar makin mantap, biar makin paham apa sih sebenarnya refleksi studi kasus yang harus kita lakukan Bapak Ibu guru. Maaf, saya matikan dulu data HP saya ya, karena mengganggu. Baik, kita lanjut Bapak Ibu guru. Nah, kebanyakan dari kita tidak paham apa sih yang namanya studi kasus itu sendiri. Padahal sudah saya perlihatkan di video sebelumnya, tonton ya. Contoh studi kasus. Studi kasus itu adalah tulisan panjang yang lengkap, yang di dalamnya ada masalah yang kita selesaikan di situ. Seperti itu penjelasan singkatnya Bapak Ibu. Bukan, studi kasus itu juga terkait dengan pembelajaran, bukan dengan keadaan lingkungan sekolah. Jadi salah ya kalau Bapak Ibu beranggapan bahwa studi kasus itu di luar kelas. Studi kasus itu dilakukan di area kelas kita saja, di luar kelas bukan lagi yang namanya studi kasus ya. Seperti itu, semoga dipahami Bapak Ibu. Nah, tadi ada seorang ibu, dia guru kelas, sempat mesan ke saya dibuatkan studi kasus. Nah, dia sudah ujian pada hari Sabtu yang lalu, tapi dia remedial untuk studi kasusnya Bapak Ibu. Video yang di thumbnail, gambar yang di thumbnail itu adalah gambar kiriman beliau, tapi saya tutup untuk privasi beliau. Dia gagal di studi kasus. Nah, saya perlihatkan, saya bacakan sedikit-sedikit ya hasil chat saya. Katanya dia PPG Piloting tahap 1, makanya saya agak heran kenapa PPG Piloting tahap 1 ngechat saya, padahal ujiannya kemarin ya, ujiannya baru kemarin. Nah, terus dia bilang dia remedial, makanya saya tanya, saya penasaran kenapa bisa remedial. Dia remedial. Biasanya kan kita yang UKPPG yang lalu-lalu Bapak Ibu sebelum piloting ini itu menunggu pengumumannya itu sampai berbulan-bulan baru ada pengumuman remedial atau tidak. Nah, sekarang langsung muncul kalau studi kasusnya itu ditolak ya, jadi langsung remedial. Nah, bahaya ya, itu agak mengerikan sebenarnya. Jadi saya harap Bapak Ibu guru perlu memperhatikan baik-baik studi kasus Bapak Ibu guru. Nah, ibu ini insya Allah bakal remedial pada hari Rabu nanti. Makanya
dia minta dibuatkan studi kasus ya. Kemudian yang selanjutnya yang saya ingin sampaikan bahwa tadi dia ujiannya hari Sabtu. Setelah ujian keluarlah tampil di komputer atau laptopnya bahwa dia remedial ya, dia remedial untuk studi kasusnya. Kemudian saya tanya apa kira-kira penyebab masalah studi kasusnya ditolak. Dia bilang itu katanya sangat singkat jawabannya. Karena di situ dia sibuk berpikir, kemudian dia juga diganggu oleh waktunya. Kan waktunya cuma 30 menit. Beda Bapak Ibu kalau kita duduk santai mengetik dengan diburu waktu. Apalagi studi kasus kita itu tidak siap. Kita bingung apa masalahnya, baru mau berpikir apa masalahnya, baru mau berpikir apa solusinya, kemudian baru mau berpikir apa hasilnya, itu akan sangat kacau Bapak Ibu. Makanya sudah jauh-jauh hari sebelumnya saya bilang, persiapkan jauh-jauh hari studi kasus Bapak Ibu guru, refleksi studi kasusnya ya. Nah, ini katanya itu tadi, mungkin dia berpikir studi kasusnya sangat singkat. Jadi banyak juga teman-teman yang tidak paham, katanya kurang, studi kasusnya hanya 200 kata. Itu tidak masalah menurut saya Bapak Ibu, karena di situ yang dikatakan adalah maksimal 500 kata. Kalau sudah ada 200 kata dengan menjawab keempat pertanyaan, itu sudah bisa lolos. Itu menurut saya. Karena yang dibutuhkan adalah hanya 4 pertanyaan. Apa masalahnya, apa upayanya, kemudian apa hasilnya, dan yang terakhir adalah apa pengalaman yang bisa dipetik, pengalaman berharga yang bisa dipetik dari masalah itu. Nah, saya pikir kalau 200 kata itu sudah memenuhi Bapak Ibu, sudah cukup untuk menjawab pertanyaan, keempat pertanyaan ini. Ya, jangan sampai jawabannya cuman misalnya kayak gini ya. Apa tantangan yang pernah Bapak Ibu hadapi? Misalnya siswa di kelas saya malas, itu saja jawabannya. Itu kacau nanti ya. Kemudian apa upayanya? Saya mengajar di kelas, itu saja. Saya mengajar di kelas, pendek saja. Kemudian apa hasilnya? Bagus. Nah, itu mungkin yang fatal ya. Kemudian apa pengalamannya? Cuman beberapa kata ya. Saya pikir 200 kata aman Bapak Ibu. 200 kata aman sampai 500 kata ya. Jadi jangan terlalu kaku, 500 kata itu maksimal. Saya ulangi lagi, itu maksimal Bapak Ibu untuk 30 menit. Nah, selanjutnya dalam penulisan studi kasus juga perlu dihindari kata-kata refleksi ya, maaf. Dalam refleksi penulisan studi kasus perlu dihindari kata-kata akan, mau, ingin ya. Jadi hindari kata-kata itu. Jangan sama sekali memakai kata-kata itu. Misalnya upaya yang Anda lakukan, apa upayanya? Saya akan membuat media yang menarik, jangan ya. Saya membuat media yang menarik. Ini kecil Bapak Ibu. Penulisan akan, mau dan ingin sebenarnya hanya kata-kata yang sangat kecil tapi berakibat fatal terhadap refleksi studi kasus yang Bapak Ibu akan buat nanti. Karena refleksi itu berupa sesuatu yang sudah kita lakukan dan kita merefleksinya. Kalau ada kata akan, ingin, mau, itu berarti baru mau melakukan. Itu bukan lagi namanya refleksi. Semoga dipahami ya. Kalau masih belum dipaham, diulang-ulangi lagi videonya Bapak Ibu. Kemudian saya tanya lagi, kita kembali ke Ibu yang tadi. Saya tanya apakah yang Ibu jawab di situ mirip dengan cara jawab Ibu mirip dengan refleksi saya di video. Dia bilang tidak, makanya dia minta yang seperti itu. Baik, apalagi ya, saya kira itu saja. Ini buru-buru karena saya lagi kerja juga, lagi sibuk kerja Bapak Ibu. Cuman ini saya buat video untuk memberi peringatan kepada teman-teman, jangan memandang enteng yang namanya studi kasus. Agak-agak susah-susah gampang ya.
Saya di sini tugasnya hanya membantu, selebihnya saya serahkan ke teman-teman, ke Allah ya, ke penguji ya. Saya hanya bertugas sebagai fasilitator. Saya hanya membantu Bapak Ibu. Bagi yang ingin melakukan pemesanan, silahkan berkomentar di video saya ini. Silahkan chat ke WhatsApp saya. Saya akan bantu buatkan refleksinya. Dan dari beberapa orang yang sudah saya bantu itu tidak ada yang sama ya. Saya paham betul bahwa plagiasi itu tidak boleh. Jadi saya usahakan supaya berbeda dengan yang satu dengan yang lain. Ini sudah banyak guru bahasa Inggris, guru SMP, saya bedakan semua kasusnya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir mengenai terbaca plagiasi nanti pada saat menulis nanti ya. Intinya saya hanya membantu, selebihnya Bapak Ibu guru. Walaupun saya kasih, kalau Bapak Ibu tidak hafal, tidak pahami, itu sama dengan nol. Kemudian saya bukan penguji yang bisa meloloskan. Mudah-mudahan dengan bantuan saya berharap Bapak Ibu sukses di UKPPG nanti. Itu saja mungkin. Ini agak berputar-putar cara saya bicara karena agak buru-buru Bapak Ibu guru. Semoga bisa dipahami apa yang saya sampaikan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Yang ingin pesan silahkan di kolom komentar ya, berkomentar di kolom komentar. Demikian, sukses semuanya, insyaallah, mudah-mudahan lulus semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.